Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim investigasi akan membahas kasus kecurangan PTZ. Perkenalkan, nama saya Nia Trifebriang Hareva. Saya Sumi Sintagia. Seperti yang kita ketahui, fraud adalah sebuah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Ada 3 jenis fraud. Yang pertama, fraud terhadap aset. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan dan korupsi. PTZ ialah sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan dan sudah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859, yang dimana tujuan utamanya untuk memberi edukasi kepada masyarakat terhadap perencanaan masa depan dalam bidang keuangan dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk asuransi jiwa. Selanjutnya, kronologi kasus kecurangan yang dilakukan PTZ dimulai sejak tahun 2006, di mana Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas PTZ tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini disclaimer karena bukti yang ada tidak dapat diakui kebenarannya. Pada tahun 2010, PTZ melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir tahun 2011. Selanjutnya, pada bulan Mei 2012, Melati menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan PTZ tahun 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang sewajarnya, serta dipasarkannya Z Proteksi Plan melalui kerjasama dengan bank. Seterusnya, pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan PTZ, menggelontarkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris. Kemudian, kondisi keuangannya membaik pada tahun 2017 dengan raihan pendapatan premi dari produksi saving plan mencapai 21 triliun dan meraup laba sebesar 2,4 triliun, naik menjadi 37,64% dari tahun 2016. Seterusnya, pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kevin menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan Mei tahun 2018, pemegang saham menunjuk Aldi sebagai Direktur Utama PTZ. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atau PwC atas laporan keuangan tahun 2017 mengoreksi laporan keuangan intern dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Pada bulan Agustus 2018, Menteri BUMN mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap PTZ. Pada tahun yang sama, bulan Oktober sampai November, masalah tekanan likuiditas PTZ mulai tercium publik. PTZ mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah Z Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada bulan November, pemegang saham menunjuk Imelda sebagai Direktur Utama menggantikan Aldi. 1 tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, pada bulan November, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Ridho Santoso mengaku melaporkan indikasi kecurangan di PTZ ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. 1 bulan berikutnya, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi PTZ menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung Beni Sigit bahkan mengatakan PTZ banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset beresiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memantau perkembangan penanganan perkara
kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PTZ. Pada hari Rabu, Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal PTZ. Salah satunya laba perseroan sejak tahun 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi PTZ. Baik, yang pertama, apa pelanggaran yang dilakukan oleh PTZ tersebut? Diketahui bahwa PTZ tersebut melakukan fraud yang termasuk dalam kategori korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Korupsi merupakan fraud yang rentan terjadi dan sangat merugikan pada bangsa Indonesia. Selain itu, PTZ juga terlibat pada pencucian uang. Kasus pencucian uang tersebut sengaja dilakukan oleh pihak PTZ untuk menutupi segala tindak kriminal yang dilakukan. Baik, selanjutnya, siapa-siapa saja oknum yang terlibat pada kasus PTZ tersebut. Pada kasus PTZ 2018 telah menyeret 6 orang terdakwa, yang kemudian telah dipidanakan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021. Nama ke-6 terdakwa tersebut mungkin bisa dilihat pada slide yang telah kami tampilkan, mulai dari komisaris, mantan direktur utama, mantan direktur keuangan, mantan direktur divisi, hingga komisaris PT Hansen International. Baik, selanjutnya, sanksi apa yang dijatuhi kepada terdakwa pada kasus PTZ tersebut? Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, ke-6 terdakwa yang telah melakukan fraud pada PTZ tersebut dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara karena telah menyebabkan kerugian kepada negara kurang lebih sebesar 17 triliun. Selain itu juga, akibat dari kasus PTZ tersebut telah merugikan beberapa banyak nasabah. Selanjutnya, apa sikap yang harus dimiliki oleh auditor untuk penanganan kasus ini? Sikap yang dimiliki oleh auditor untuk penanganan kasus ini yaitu kompeten. Kenapa kompeten? Karena seorang auditor harus lebih cermat dan profesional dalam mengumpulkan semua bukti untuk membantu pengungkapan kasus PTZ tersebut. Selain itu, auditor juga harus profesional dalam menelaah segala bukti-bukti yang diberikan untuk mengungkapkan kasus tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik pada kasus PTZ tersebut yaitu PTZ telah melakukan kecurangan pada pembukuan pencadangan uang perusahaan yang menyebabkan berubahnya angka nominal laba yang menyebabkan kerugian perusahaan kurang lebih 7,7 triliun yang menyebabkan kasus ini banyak menyeret akuntan publik dan beberapa auditor. Demikian penjelasan kami mengenai kecurangan yang dilakukan oleh PTZ. Kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kasus kecurangan ini. Demikian dari kami, terima kasih.